menyinggung soal adanya pemberian amplop ke Raja Juli. Hmm. KPK juga sampai sekarang masih terus mendalami, tapi publik menilai KPK kayaknya nggak berani nih nanganin kasusnya Raja Juli karena masih ada kaitannya dengan Presiden Jokowi gitu. Nah ini KPK melihat ada yang nggak ini sama KPK gimana tuh mas, maksudnya Ya, anggapan-anggapan seperti itu? terkait dengan perkara Kuan Sing, saat ini penyidik juga masih terus menggali keterangan dari sejumlah saksi. Pasca sebelumnya penyidik melakukan penggeledahan di beberapa titik di wilayah Kuan Sing, di antaranya menemukan dan menyita adanya uang dalam bentuk Singapura dolar ya sejumlah 12.500 yang disita dari saudara JUP yang merupakan ketua DPRD sekaligus ketua KUD di Kabupaten Kuan Sing. Karena memang uang-uang tersebut berkaitan dengan dugaan pengumpulan yang dilakukan oleh Bupati kepada KUD, ya khususnya kepada para anggota KUD yaitu para petani, di mana dikutip dari semacam sisa hasil usaha atau SHU yang seharusnya 100% untuk petani yang merupakan anggota KUD, kemudian dikutip sebagian ya, bahkan dikutipnya bisa sampai setengahnya sendiri gitu ya, yang mungkin jumlahnya ratusan ribu tapi kemudian diminta separuhnya gitu ya, sehingga yang benar-benar diterima oleh petani ini hanya sebagian kecil gitu ya dari SHU yang seharusnya dia terima. Kemudian dari uang-uang yang dikumpulkan tersebut, dugaannya dari keterangan yang didapatkan oleh Bupati ini diberikan kepada Pak Menteri Kehutanan ya, kaitannya dengan proses penerbitan izin pelepasan kawasan hutan. Ya, kemudian dalam prosesnya Pak Menhub sendiri secara terbuka sudah mengkonfirmasi, membenarkan adanya pemberian uang tersebut dari Bupati yang kemudian oleh Pak Menteri dikembalikan. Dari pemberian tanggal 2 Juni dikembalikan tanggal 12 Juni dan kemudian pada tanggal 3 Juli Pak Menteri ini juga melaporkan ke KPK dalam kerangka pencegahan tentunya, yaitu pelaporan terkait dengan penolakan gratifikasi. Artinya soal amplop yang diberikan Bupati kepada Pak Menteri ini kita pandang ada di dua sisi, yaitu satu sisi di penindakan, yaitu bahwa amplop itu diduga diberikan oleh salah satu tersangka dalam perkara ini, dan dalam konteks pencegahan adanya pelaporan penolakan gratifikasi. Nah, ini nanti akan dianalisis ya, relasi dua konteks itu ya, hubungannya seperti apa, karena itu akan menjadi basis kesimpulan analisis yang dilakukan oleh tim gratifikasi KPK untuk memberikan respon atas laporan penolakan gratifikasi oleh Pak Menhub. Nah, berkaitan dengan penindakannya, tentu ini juga masih menjadi materi yang terus ditelusuri, didalami oleh penyidik ya, terkait dengan dugaan pemberian oleh Bupati kepada Pak Menteri ini seperti apa gitu ya, inisiatifnya dari mana, motifnya untuk apa begitu ya, sehingga ini juga untuk mendalami bagaimana perbuatan melawan hukum dari para pihak. Apakah itu pihak-pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka atau masih ada pihak-pihak lain yang punya peran signifikan ya dalam rangkaian proses ini. Ya, karena ini kan temuan di luar ya berkaitan dengan suap yang diterima oleh Bupati untuk jabatan ya, jabatan sekda gitu. Terus tanggapannya untuk pihak yang skeptis gimana? Ya, kami yakinkan kepada masyarakat bahwa penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK semuanya berdasarkan kecukupan alat bukti yang sah. Ya, dalam proses penyidikan ini, penyidik masih terus fokus memperkuat, mempertebal bukti-bukti tambahan yang dibutuhkan, tidak hanya untuk melengkapi berkas penyidikan pihak-pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun juga terbuka peluang untuk terus menelusuri apakah masih ada pihak-pihak lain yang memang punya peran signifikan
Sehingga ketika alat-alat bukti itu sudah didapatkan oleh penyidik, tentu KPK juga terbuka kemungkinan untuk terus melakukan pengembangan dari penyidikan perkara ini. Terakhir Mas, itu kan ada pengakuan bahwa ada pemberian uang dan ada pengembalian. Ini tuh masuk karakteristik suap nggak sih sebenarnya? Ya, terkait dengan konstruksinya, jika ada penerimaan, kemudian ada pengembalian, tentu ini nanti akan didalami ya unsur-unsur perbuatan tersebut, apakah memenuhi unsur-unsur pasal gratifikasi atau unsur pasal suap atau seperti apa, ini nanti kita akan lihat ya. Oleh karena itu perlu didalami motif inisiatif tahu tidaknya pihak-pihak tersebut ya, baik dari sisi pemberi, sisi penerima ya, tahu tidaknya, motifnya apa, willingnya apa gitu. Nah itu semuanya nanti akan didalami dalam proses penyidikan perkara tersebut. Untuk pengembangan alat bukti dia jadi tersangka itu, kalau Raja Juli ini kan pasca kemarin KPK menetapkan para tersangka, tentu kemudian penyidik masih butuh waktu untuk melengkapi bukti-bukti tambahan yang dibutuhkan ya terkait dengan melengkapi unsur-unsur pasal 12E-nya terkait dengan dugaan tindak pemerasan yang dilakukan oleh Bupati Sukoharjo, baik yang terkait dengan dugaan pemerasan berkaitan dengan upah pungut atau UP di BPKAD, di mana Bupati ini meminta tarif tertentu kepada sejumlah pegawai di BPKAD. Selain itu juga adanya setoran rutin ya, yang dilakukan oleh Bupati kepada organisasi perangkat daerah atau sejumlah kepala dinas. Nah ini tentu juga menjadi pintu masuk bagi KPK, apakah dugaan tindak pemerasan ini hanya dilakukan kepada kepala dinas di lingkungan Sukoharjo atau juga kepada pejabat-pejabat lainnya. Tentu ini akan masih ditelusuri lebih lanjut oleh penyidik nanti, bukti itu mengalir kemana saja, begitu Mbak Ajeng. Lalu untuk rencana pemeriksaan suami dari Atik Suryani bagaimana Mas? Apakah sudah diagendakan? Terkait dengan pemeriksaan terhadap suami Ibu ETS yang juga merupakan bupati pada periode sebelumnya, tentu ini juga berdasarkan kebutuhan dalam proses penyidikan. Karena kalau kita melihat konstruksi perkaranya bahwa apa yang dilakukan oleh Bupati ETS ini menduplikasi apa yang sudah dilakukan oleh Bupati sebelumnya yang juga merupakan suami dari ETS. Beberapa modus sama dilakukan, bahkan sampai ke tarif ataupun besaran dari pemerasan yang dilakukan, pemaksaan yang dilakukan itu juga persis sama dengan apa yang dilakukan oleh Bupati sebelumnya. Artinya ini memang copy paste dari modus-modus yang dilakukan oleh Bupati sebelumnya. Berarti jika itu terbukti, berarti ada kemungkinan suami dari ETS ini ditetapkan sebagai tersangka juga. Kita lihat nanti perkembangannya seperti apa dan juga kelengkapan alat bukti yang menunjukkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para pihak tersebut sesuai dengan unsur-unsur pasal 12E, yaitu terkait dengan dugaan tindak pemerasan. Nanti kita akan lihat seberapa fultoid begitu ya perbuatan melawan hukum dari suatu pihak untuk kemudian bisa ditetapkan sebagai tersangka. Tentunya penyidik akan secara profesional dalam mengungkap perkara ini. Yang pasti pada tahapan pertama kita akan lengkapi dulu berkas penyidikan khusus untuk para pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, termasuk kebutuhan rangkaian penggeledahan untuk mencari bukti-bukti tambahan dan juga nantinya pemeriksaan terhadap para tersangka ataupun saksi. Terakhir mungkin Mas dari aku, nilai pemerasan yang diterima sama ETS ini apakah sejauh ini ada penambahan dari nilai yang sebelumnya dipublikasikan? Ya, jadi dari dugaan tindak pemerasan ataupun penerimaan lainnya, gratifikasi dalam peristiwa tertangkap tangan kemarin, tim mengamankan sejumlah 21,2 miliar. Nanti kita akan clustering, kita akan mapping barang bukti mana saja yang berkaitan dengan pasal 12E-nya dan mana yang berkaitan dengan 12B besar. Nanti kita akan klasterisasi
berdasarkan keterangan-keterangan yang nanti kita akan gali dari para saksi ataupun tersangka. Mas, soal